Suamiku Om Tentara, Season 3, Bab 113. Setelah Melody pergi, ibunya lagi-lagi mengembuskan napas berat. Ya Allah, saya nggak ngerti lagi sama anak itu, Bu Zaida. Sebenarnya Melody itu dulu nggak separah itu onnya. Cuma, dia pernah mengalami kecelakaan dan kepalanya itu terbentur keras sampai luka. Semenjak itu, entah kenapa kelakuannya jadi kayak anak kecil. Pelajaran di sekolah juga jadi nggak pernah bagus hasilnya. Nilainya selalu pas-pasan, padahal sebelumnya Melody lumayan pandai kok, Bu Zaida. Ibunya Melody menunduk sedih. Zaida jadi prihatin mendengarnya. Ia baru mendengar tentang kisah ini karena sebelumnya calon menantu Zaida adalah Selvia. Jadi jelas yang lumayan dia tahu seluk-beluk kehidupannya adalah Selvia. Nggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan saja. Jangan dikerasin, nanti malah Melodinya nggak mau belajar. Ibunya Melody mengangguk. Makasih banyak ya Bu Zaida. Untung mertuanya Melody itu Bu Zaida, coba kalau mertua lain, pasti udah dikembalikan ke saya Melodinya. Zaida tertawa pelan. Ibu bisa saja. Tak lama setelahnya, Melody yang dari kamar mandi pun kembali. Ibu, aku lapar dan ngantuk, ujar Melody. Ibunya melotot kaget. Mel, jaga bicara kamu. Bikin malu aja, tegur ibunya. 15. Zaida sama sekali tidak tersinggung. Ia malah langsung sigap mengajak Melody makan. Sudah lapar ya? Ya sudah, ayo makan di rumah Mama. Kebetulan, Mama juga habis masak. Nggak usah repot-repot, Bu Zaida. Melody menakan di rumah saja ya, kebetulan saya juga ada urusan setelah ini. Sebenarnya, urusan ibunya Melody masih agak nanti. Ia beralibi saja supaya bisa segera menyeret Melody pulang. Sang ibu sudah tidak tahan lagi menanggung malu gara-gara kelakuan Melody. Iya, memang Zaida sangat baik. Terlalu baik, malahan. Justru karena baik itulah, ibunya Melody jadi semakin tak enak hati gara-gara kelakuan Melody. Sayang sekali, Melody malah menggeleng. Melody mau makan di sini. Ibunya Melody sampai menepuk dahinya sendiri. Ya Allah. Zaida tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Saya malah senang kalau Melody mau makan di sini. Tapi saya juga harus pulang karena sebentar lagi ada urusan lain, Bu Zaida. Kalau begitu bagaimana kalau Melody ditinggal saja di sini? Tawar Zaida. Ibunya kaget. Waduh, anak ini malah akan merepotkan nantinya Bu Zaida. Enggak kok, Bu. Biar Melody enggak bosan juga di rumah karena belum bisa serumah sama Perwira, kan? Ibunya Melody menatap ragu, tetapi karena Zaida sudah meyakinkannya, akhirnya Melody pun ditinggal di sana. Setelah ibunya Melody pergi, Zaida makan bersama dengan Melody, tetapi tiba-tiba Perwira datang. Perwira. Tahu aja kalau istrinya lagi di sini, goda Zaida. Mau jemput Melody ya? Melody yang sedang mengunyah ayam goreng hampir tersedak ketika melihat Perwira di sana. Tidak hanya dia, Perwira pun juga syok berat melihat Melody ada di rumah orang tuanya. Mau apa sih dia di sini? Batin Perwira kesal. 16. Cek, ngapain sih cewek 00N ini ada di sini? Batin Perwira kesal. Sebenarnya, Perwira bukan tipe orang yang suka menyebut orang lain dengan konotasi negatif seperti itu. Namun, ia masih sensitif dengan Melody hingga sekarang gara-gara insiden di malam pengantin mereka saat itu. Demi Tuhan, Perwira juga tidak ada niat mau melakukan sesuatu kepada gadis itu. Semuanya hanya kejadian tak terduga di mana ia dan Melody sama-sama kaget saat itu. Tetapi Melody malah membesar-besarkannya dan membuat Perwira malu berat di hadapan keluarga gadis itu dan keluarganya Melody.
Kalau begini, jelas timbul anggapan kalau Perwira pastilah sudah sangat bernafsu kepada Melody padahal aslinya tidak sama sekali. "Ngapain kamu di sini?" tanya Perwira kepada Melody. Dari nada suara dan juga ekspresi Perwira, jelas sekali tak ada ramah-ramahnya barang sedikit pun. Zaida menghela napas melihat Perwira bersikap seperti itu. Tentu, Zaida paham kalau hingga saat ini Perwira masih berat untuk menerima pernikahan ini. Namun, mereka sudah resmi menikah sekarang jadi Perwira juga harus belajar menjadi suami yang sepantasnya untuk Melody. "Perwira, kok nanyanya gitu sih?" tegur Zaida. Perwira menatap mamanya. "Emang Perwira salah, Ma? Kan Perwira nanya doang kenapa dia di sini." Zaida geleng-geleng kepala. "Ekspresi kamu itu loh, dibenerin dulu mukanya kalau mau ngajak ngomong orang. Masa nanyain istri sendiri kayak mau ngajak preman berkelahi gitu?" Perwira memutar bola menatanya. Dia tahu mamanya lemah lembut. Dia baik kepada semua orang. Namun, kadang-kadang Perwira kesal juga kalau mamanya itu tidak bisa melihat sisi negatif orang lain. Semua orang hanya dia lihat dari sisi baiknya saja. "Memang setelan wajah Perwira kan gini, Ma. Udah keturunan kayak papa." "Iya, Mama ngerti. Senyum dikit, kan juga bisa, Perwira. Masa pasang wajah kaku kayak kanebo kering begitu? Lagian gak salah juga toh kalau Melody ada di sini, dia, kan istri kamu, Nak. Bukannya bagus ya istri kamu mengunjungi rumah mertuanya?" Perwira menggaruk tengkuknya. Lebih baik mengalah saja kalau berdebat dengan mamanya. Perwira tidak mungkin marah kepada mamanya, hanya kadang-kadang takut kelepasan bicara yang tidak baik kepada orang tua kalau sedang kesal. "Ya udah iya. Nggak usah dibesar-besarin masalahnya, Ma." Zaida mengangguk. "Kamu yang sabar, Perwira." Sementara Zaida dan Perwira setengah berdebat, Melody justru hanya memperhatikan sekilas dan lanjut makan. Dia sangat lapar. Ada makanan enak di hadapannya tentu saja tidak akan Melody sia-siakan. Perwira pun ke belakang untuk mencuci tangan. Kemudian, ia bergabung di sana untuk makan juga. Melody lagi-lagi mencuri-curi pandang kepada Perwira ketika pria itu duduk di kursi sampingnya. Perwira memang sengaja pulang ke rumah orang tuanya karena rindu dengan masakan mamanya. Sebenarnya, alasan utamanya adalah untuk menghindar dari Melody. Selama Melody belum bisa dibawa ke batalion karena urusan 17. Administrasi belum selesai, Perwira harus pulang ke rumah mertuanya. Ia bukannya tidak suka dengan keluarga tersebut. Satu-satunya yang membuat Perwira tidak betah ya karena Melody, makanya ia memilih pulang ke sini. Sialnya, seolah semesta enggan berpihak kepada Perwira, Melody yang ingin ia hindari malah ada di rumah orang tuanya juga. Benar-benar tidak beruntung. Selama makan bersama itu, Perwira dominan diam saja. Ia fokus makan dan sama sekali tidak berminat untuk ikut bergabung dalam obrolan mamanya dan Melody. Perwira sesekali melirik gadis itu, berpikir betapa kontrasnya sifat dan sikap Melody dengan Sylvia. Bagaimana bisa seorang kakak dan adik kandung memiliki tabiat yang jauh begini? Perasaan, orang tua Melody dan Sylvia juga normal-normal saja. Kalau Sylvia itu buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, maka Melody itu buah yang dicuri burung kemudian dilempar sejauh-jauhnya dari pohon tersebut. Malamnya, Zaida melihat Perwira bersiap-siap hendak berangkat kembali ke batalion. Zaida langsung menghampirinya. "Loh, kamu mau kemana Perwira?" tanya Zaida. "Mau balik ke asrama, Ma." "Kok balik ke asrama? Tidur di sini aja, kan ada Melody juga di sini. Masa ada istri di sini malah kamu tinggal sih?" Perwira tadinya memang berniat menginap di sini,
Tetapi itu sebelum ia tahu kalau Melody juga mengunjungi rumah keluarganya. Sekarang, mana mau Perwira tidur di rumah orang tuanya, lebih-lebih bersama Melody. Perwira ogah kalau nanti ada insiden memalukan seperti di malam pengantin mereka waktu itu. Nggak bisa, Ma. Besok, kan Perwira juga kerja. Kalau berangkat dari sini kayaknya kurang efisien waktu. Sayangnya, Zaida tetap memaksa. Haduh kamu ini, kan bisa berangkat lebih pagi. Lagian juga nggak setiap hari kamu nginep di sini. Perwira akhirnya tak bisa menolak paksaan mamanya. Sekarang, malah giliran Melody yang kebingungan. Ia kepengen pulang, tetapi tidak enak mau pamitan, apalagi Zaida juga sampai memaksa Perwira menginap. Mama, Melody kayaknya pulang aja deh. Itu Om Perwira, kan juga mau pergi. Lagian Melody juga nggak bawa baju ganti kalau mau nginep. Zaida menggeleng. Udah malam ini, Mel. Lagian Mama juga udah hubungin ibu kamu kok, udah bilang kalau malam ini kamu bakal nginep di sini. Melody seketika tidak bisa menyanggah lagi. Akhirnya, Perwira pun masuk ke kamar. Melody menatap punggung Perwira dalam diam. Dia bahkan tidak menatap Melody sama sekali. Zaida memperhatikan Melody yang berdiri diam saja di sana. Lo kok malah berdiri di situ, Mel? Sana susul Perwira. Melody ragu. Namun, ia juga tidak mungkin mau berdiri di sana terus sampai esok pagi, jadi akhirnya Melody pun mengikuti Perwira masuk ke kamarnya. 18. Di dalam kamar itu, Perwira duduk di pinggiran ranjang sambil menatapnya dengan begitu tajam. Melody yang baru masuk langsung berdiri tegap seperti sedang diadili. Ia bahkan tidak berani menatap mata Perwira terlalu lama sebab pria itu mengeluarkan aura intimidatif yang luar biasa. Melody tiba-tiba berdeham pelan. Aku boleh duduk di sana, enggak? Capek berdiri terus. Melody menunjuk kursi single yang ada di kamar itu. Perwira menghela napas berat dan langsung berdiri. Melody mengernyit melihat Perwira sepertinya mau pergi. Mau kemana? Tanya Melody. Saya males ada masalah lagi kalau kamu buat ulah. Kamu itu sudah bikin saya malu tahu, enggak? Melody merengut. Iya. Aku minta maaf soal malam itu, Om. Aku cuma kaget aja kok dan nggak tahu kalau suami istri itu harus. Perwira mengusap wajahnya. Saya tahu kamu beda sama Sylvia. Jauh malahan, tapi saya nggak mengira kalau sikap kamu ini parah banget. Melody kesal dibilang seperti itu. Ia mengakui kalau kakaknya sempurna, tetapi tiba-tiba dibandingkan seperti itu jelas saja membuat Melody tidak berkenan. Kan aku udah minta maaf, kok ngomongnya gitu sih? Iya, Kak Sylvia itu. Diam, seru Perwira. Melody agak kaget dan seketika menutup mulut. 3 bulan. Melody mengerjap pelan dengan ekspresi bingung. Selama 3 bulan itu, kalau kamu begini terus dan gak ada perubahan dalam hubungan kita, mendingan kita akhiri saja pernikahan ini. Melody seketika melebarkan matanya kaget. 19. Melody bertanya, maksudnya apa? Om mau kita cerai? Bukannya sedih atau semacamnya, Melody malah mesam-mesam seperti malah senang dengan ucapan Perwira. Melihat ekspresi tersebut, Perwira seketika mengernyitkan keningnya. Bisa-bisanya gadis Oon ini malah menunjukkan ekspresi seperti itu. Kenapa ekspresi wajahmu gitu? Tanya Perwira. Melody langsung tersenyum lebar. Sekarang aja cerainya bisa, enggak? Daripada nunggu nanti-nanti, kan? Lagian Om juga enggak suka sama aku, kan? Perwira menghela napas panjang. Ia sampai tak mampu berkata apa-apa karena Melody malah kepengen bercerai dari Perwira sekarang.
Seharusnya dia sedih, atau minimal murung sedikit seperti manusia normal lainnya, bukan malah girang luar biasa seperti baru saja memenangkan lotre berhadiah 1 miliar. Saya bilang 3 bulan ya 3 bulan. Tegas Perwira. Melody langsung memajukan bibirnya membentuk ekspresi cemberut. Om jangan marah-marah terus bisa, enggak. Perasaan dari pertama ketemu marah mulu. Nanti cepet tua lo, keriput. Perwira malah semakin memelototi Melody. Jangan jawab terus dan stop manggil saya Om. Saya nggak pernah menikah sama bibi kamu, ya. Melody dengan santainya mengendikkan bahu. Ya emang aku juga nggak punya bibi sih, Om. Melody, Perwira geram. Ia sampai mengeja nama Melody per suku kata dengan tekanan di setiap ucapannya. Gadis ini benar-benar mengikis kesabaran Perwira sampai ke inti bumi. Seumur hidup, Perwira tidak pernah merasa sekesal ini, bahkan dengan Adiba adiknya yang kadang-kadang menyebalkan pun, Perwira masih tahan-tahan saja. Padahal umurnya dengan Adiba juga tidak terlalu jauh, tetapi kelakuan Melody malah lebih parah dari Adiba. Benar-benar, gadis ini. Melihat kilat amarah di kedua mata Perwira membuat Melody akhirnya menunduk. Meskipun mulutnya asal bunyi dan suka menjawab sesuka hati, tetapi kalau dihadapkan oleh Perwira yang memasang tampang garang seperti hewan buas seperti itu jelas membuat Melody ciut juga. Perwira mengusap wajahnya dan menghela napas panjang. Lelah batinnya berhadapan dengan gadis tidak jelas satu ini. Bisa nggak sih sekali saja otak kamu itu dipergunakan dengan benar? Saya itu lagi bicara serius, tapi kamu malah bersikap begini. Melody merengut. Tapi aku, kan juga enggak bercanda Om. Emang dari tadi Om ketawa? Kan enggak? Melody. Melody menghela nafas berat. Iya. Jadi gimana? Om maunya apa? Kenapa sih harus nunggu nanti-nanti cerainya? Emang kalau sekarang kenapa? 20. Perwira memutar bola matanya. Ya mana bisa kalau sekarang? Itu sama aja bikin keluarga malu. Jadi, intinya batas waktu kita 3 bulan. Ingat, kalau hubungan kita begini-begini saja enggak ada perkembangan, lebih baik kita berpisah. Itu keputusan mutlak. Kamu gak boleh nolak. Melody mengangguk. Terserah Om ajalah, aku ngikut. Oh ya, ngomong-ngomong aku udah ngantuk. Boleh nggak aku tidur di situ? Melody menunjuk ranjang Perwira. Perwira mengerang kesal. Sialnya, di kamar itu juga tidak ada sofa sebagai alternatif tempat tidur. Kasur lantai tidak ada, karpet pun tidak ada. Semua benda-benda itu disimpan di kamar lain. Kalau Perwira keluar dan mengambil semua barang itu dan dilihat oleh mamanya, pasti dia akan ditegur. Perwira sudah bad mood parah sekarang. Terserah. Dia langsung mengambil bantal guling dan meletakkannya di tengah sebagai batas teritori mereka. Melody sih mana peduli. Yang penting dia bisa tidur nyaman. Setelah pemberian batas teritori itu selesai, Melody langsung naik ke ranjang dan berbaring dengan nyaman. Awalnya, dia agak sulit terlelap karena memang tidak terbiasa tidur di kasur orang lain. Gara-gara itu, dia jadi agak gelisah dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Untungnya, lama-kelamaan ia bisa terlelap juga. Itu karena sebenarnya kasur Perwira sangat nyaman, Melody hanya kurang terbiasa saja. Perwira yang sejak tadi memejamkan mata sebenarnya belum tidur. Ia juga menyadari pergerakan Melody karena membuat ranjang itu agak bergoyang. Setelah agak lama, akhirnya Perwira tidak merasakan pergerakan itu lagi. Ia mengintip sebentar dan melihat gadis itu sudah bernapas lebih tenang. Hah, tidur juga akhirnya. Bikin repot aja. Batin Perwira kesal. Ia pun juga menyusul untuk segera tidur karena tubuhnya sudah lelah ditambah mentalnya ikut lelah gara-gara berhadapan dengan gadis On ini.
Menjelang subuh, Melody merasa kedinginan. Ia refleks mencari guling untuk dipeluk karena biasanya kalau di kamarnya sendiri, selalu ada guling sebagai teman tidur Melody. Namun, karena Melody masih memejamkan mata dan setengah tertidur, ia yang tidak menemukan guling terus beringsut mendekati Perwira. Ia refleks memeluk Perwira erat tatkala merasakan tubuh pria itu hangat dan membuatnya lebih nyaman. Perwira yang tiba-tiba dipeluk merasa terusik dalam tidurnya. Ia akhirnya terbangun dan kaget melihat Melody sudah menempel dengan tubuhnya. Tidak hanya itu, posisi wajah mereka juga begitu dekat hingga Perwira bisa merasakan embusan napas gadis itu.